selain dari yang menetralisir dari liver, maka pembuangan yang pertama kita bahas pada malam hari ini adalah paru-paru. Minggu depan kita akan berbicara mengenai ginjal. Jadi ini ada sistem tubuh membuang sampah, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat paru-paru itu organnya besar, tetapi sebenarnya dia ringan. Jadi tetap lebih besar itu adalah liver. Ya, organ liver merupakan organ yang terbesar dan terberat. Jadi kalau kita lihat, kita punya dua paru-paru di sini. Kemudian pada waktu kita bernafas, ini begitu banyak kelihatan cabang-cabang. Ini semua akan mengikat dari oksigen dan juga menukar karbon dioksida. Jadi kalau kita lihat yang warna biru ini akan membawa yang kotor, nanti yang merah ini akan membawa yang bersih. Artinya CO2 dan karbon dioksida dan oksigennya ditukar di sini. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat, Bapak Ibu, paru-paru ini berfungsi dan mengolah karbon dioksida dan oksigen. Jadi melakukan pertukaran, istilahnya seperti itu, udara yang bersih dan yang kotor ya. Organ yang banyak menggunakan oksigen di tubuh kita itu ternyata adalah otak. Otak ini sampai dengan 20% menggunakan oksigen. Sedangkan berat otak itu sendiri hanya 1,4 sampai 1,5 kilo dengan hanya 100 miliar sel. Sedangkan tubuh kita ini kan sekitar 40 sampai 60 triliun sel ya. Nah, untuk mendapatkan kerja paru-paru tetap bagus, karena itu yang perlu dijaga adalah satu gizi. Kembali Bapak Ibu, gizi itu artinya makanan yang kita sehari-hari harus penuh dengan yang diperlukan oleh sistem tubuh kita. Kenapa? Paru-paru ini juga sama, ya sel paru-paru. Jadi kalau sel-sel paru-paru ini bagus, otomatis pernafasan kita akan bagus, otomatis juga pertahanan tubuh kita juga akan bagus. Nah, ini yang kita bisa melihat. Dan yang pertama gizi, makanan kita, makanan-makanan yang mengandung protein, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, makanan-makanan yang mengandung vitamin, ya vitamin A, B, C, A, D, E, K, dan B dan C, ini semua yang diperlukan dan tentunya juga mineral-mineral. Nah, terutama yang apa mineralnya? Di sini baik itu mau kalsium, magnesium, kemudian zinc, ini semua diperlukan untuk pembentukan sel-sel terutama di sel paru-paru. Kalau kita lihat tadi di organ paru-paru tadi juga ada aliran pembuluh darah dan syarafnya. Tentu semua sel-sel tadi kalau rusak butuh bahan. Karena itulah kenapa kita butuh makan yang cukup dan penuh dengan gizi, bukan makanan-makanan yang asal kita makan gitu ya. Karbonya tinggi, ya, karbohidrat tidak terlalu diperlukan untuk pembentukan sel-sel. Karbohidrat hanya untuk tenaga. Kita makan nasi, mie, roti, kue, biskuit, ini hanya untuk tenaga. Oke, kemudian yang kedua adalah olahraga. Kenapa olahraga di sini penting untuk menjaga paru-paru kita? Karena pada waktu kita duduk, nafas ini akan seperti ini. Pada waktu kita jalan, nafasnya akan lebih cepat. Kalau kita lari tentu atau melakukan pergerakan-pergerakan di tubuh kita yang rutin dan cukup lama, yang kita sebut sebagai olahraga atau bergerak, di sini gerakan pernafasan kita akan menjadi lebih cepat dan lebih dalam atau lebih panjang. Inilah uh, yang juga akan menjaga kualitas dari sel-sel paru-paru tadi. Kalau dilatih untuk mengikat oksigen lebih maksimal, sehingga kita nafas biasa aja, juga akan lebih maksimal nanti ikatan-ikatan oksigen tadi atau udara yang diikat oleh sel-sel paru-paru ini. Nah, tentu yang tidak penting, kalah penting di sini adalah udara bersih. Ya, jadi kita menghindari polusi-polusi udara. Kita tidak bernafas dekat orang merokok. Kita tidak bernafas dekat knalpot mobil atau motor. Nah, ini atau dekat polusi-polusi. Kalau memang ada polusi, kita belum bisa menghindar ya mau tidak mau sekarang kita bisa gunakan masker. Dan juga kalau memang kita di dalam satu ruangan, kita bisa menggunakan penyaring udara ya. Penyaring udara begitu banyak macam, tetapi salah satu yang penting adalah bisa menyaring sampai 2,5 pm. Oke.
Kalau kita melihat paru-paru ini banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan. Salah satunya di sini adalah asma, ya. Asma ini apa sih? Asma adalah penyempitan atau peradangan di saluran pernafasan. Sehingga menimbulkan rasa sesak atau susah bernafas, dan akibat sesak di dada tadi sampai berbunyi pada waktu bernapas. Oke, ini bisa terjadi, jadi penyebabnya bisa saja karena alergi dari udara, bulu binatang, atau debu, gitu ya. Nah, kalau saya umpamakan Bapak Ibu, kita punya pipet atau sedotan begitu ya, kalau kita tekan dan kita tiup, ya sudah disempitin lubang dari pipet tadi, kemudian kita tiup, tentu akan berbunyi yang nyaring gitu ya. Tapi kalau pipetnya utuh gini kita tiup ya hanya udara yang lewat. Nah, asma ini terjadinya penyempitan tadi di saluran pernafasan. Sehingga pada waktu kita narik nafas, kenapa dia berbunyi? Karena ada penyempitan. Nah, apa yang membuat saluran pernafasan ini menyempit? Satu, tadi bisa jadi terjadi karena alergi udara atau bulu binatang, tapi juga bisa karena sel-selnya juga tidak bagus. Nah, ini yang kita harus perbaiki apa? Nomor satu ada gizinya. Jadi gizinya harus bagus. Kemudian karena semua yang kalau kita ingat di sesi 3 atau 4, semua yang berhubungan penyakit yang berhubungan dari hidung kita sampai dengan paru-paru kita, maka ini akan berhubungan dengan sistem pencernaan. Karena itu yang diperbaiki. Yang kedua adalah sistem pencernaannya. Pencernaannya harus bagus. Loh, saya tiap hari makan dengan baik. Oke, BAB tiap hari. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya harus BAB tiap hari, bentuknya panjang, terapung, tidak terlalu bau, warnanya kuning. Nah, 5 inilah yang harus selalu ada. Kalau kita BAB-nya tidak bisa berbentuk, dia lembek, otomatis gizi yang kita makan numpang lewat. Nah, kan kita lihat lagi. Kalau ini yang terjadi membuat kita juga udah bisa melihat, kenapa ya kalau saya sakit, saya udah makan bergizi, tetapi kok lama sembuhnya. Kita mesti lihat BAB tadi. Oh, BAB-nya lembek. Nah, sebagian besar gizi tadi terbuang, tidak diterima atau masuk dalam tubuh kita. Nah, artinya numpang lewat gitu Bapak Ibu. Karena itu kenapa perbaikannya menjadi lebih lambat karena bahannya masih kurang. Ya. Kedua, kecukupan. Jadi gizi yang bagus tentu adalah satu kecukupan dari yang dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, Bapak Ibu selalu ingat kebutuhan protein adalah 1 gram per kilogram berat badan setiap harinya. 1 on daging, ikan, tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang-kacangan tadi mengandung kurang lebih 25 gram protein. Artinya 100 gram mengandung 25 gram. 1 telur hanya 5 gram. Ini yang kita penting untuk tahu, Bapak Ibu, mengenai gizi ini tadi. Ya, yang kedua yang mulai sekarang merebak atau mulai banyak lagi, ya di tahun 70-an banyak, kemudian mulai hilang di tahun 80-an, tapi sekarang sudah mulai banyak lagi, ya ini adalah TBC. Ya. TBC atau tuberkulosis ini penularannya lewat udara. Karena itu pada waktu kita batuk atau bersin, Bapak Ibu sebaiknya menutup. Kenapa kita harus menutup? Karena pada waktu sekali batuk, ternyata kita memercikkan 3.000 percikan dahak. Kalau ini kita penderita dari TBC, kumannya ada begitu banyak akan ada di udara. Terus kemudian lawan kita yang artinya orang-orang dekat dengan kita menghirup, otomatis dia akan menghirup kuman dari TBC ini. Dan yang kedua, pada waktu kita batuk, Bapak Ibu, ya kita nggak nutup nih, saya batuk, kemudian saya nggak tutup dengan mulut, dengan tangan atau dengan tisu atau dengan sapu tangan seperti itu, kecepatan lari udara dari batuk ini itu perkiraannya adalah 100 km per jam, Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan ya, kita batuk tidak sampai dengan 5-6 detik, jarak 10 meter itu orang sudah akan terkena dari kuman-kuman yang ada di yang kita keluarkan dari batuk kita tadi. Karena itulah sebaiknya selama kita dimanapun kita membiasakan
batuk atau bersin, kita menutup. Ya, supaya apa? Tidak lari terlalu jauh. Kalaupun ini ada keluhan, kita nggak pernah, kan saya sehat. Ya, kelihatannya sehat, tapi influenza, lagi flu, lagi habis kita kecapean, kelelahan, otomatis daya tahan tubuh kita turun, tentu bisa saja terjadi adanya bakteri-bakteri tadi. Oke, nah kembali ke TBC. TBC ini adalah satu kuman di mana hidup di tempat yang lembab. Oke, tempat yang lembab, dia gelap. Karena itu kalau memang ada orang yang kena TBC, apa yang dilakukan? Nomor satu adalah perbaiki sirkulasi udara di kamar atau ruangan tadi. Kalau bisa sinar matahari akan masuk ke dalam ruangan tadi, ya, otomatis supaya tidak lembab tadi. Kedua, kalau memang tidak ada sinar matahari karena ruangan tertutup, di saat orang yang tidak di dalam ruangan, jadi saya tidak dalam kamar tadi, sebaiknya dibuka. Ya, dibuka supaya sirkulasi udara, demikian juga dengan lampunya dibuat terang. Jangan terlalu gelap atau remang-remang gitu, kita buat terang. Tujuannya apa? Tujuannya otomatis kuman-kuman yang ada di dalam ruangan tadi akan mati, ya. Nah, karena itu kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Satu, ruangannya tidak boleh lembab. Kedua, sinar matahari harus bisa masuk. Kalau tidak, berarti harus bisa terang lampunya. Ketiga, kita bisa gunakan penyaring udara yang otomatis bisa membunuh kuman dan virus, ya. Nah, kalau kita bisa seperti ini, kemudian apa yang diperbaiki dari sisi tubuh kita? Nomor satu adalah meningkatkan antibodi, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh akan meningkat kalau buang air besarnya bagus dan gizinya cukup. Ingat, antibodi ini akan berhubungan dengan sel darah putih. Sel darah putih dibentuk di tulang belakang kita dan di tulang panggul kita, kemudian dibawa ke kelenjar getah bening yang ada di usus terutama, ya 70% kelenjar getah bening kita akan ada di usus besar kita, dan disitulah akan mulai dibentuk sel-sel antibodi tadi, mulai dari sel pengintai sampai sel yang melawan dan juga sel yang memakan sisa-sisa atau bakteri-bakteri yang mati tadi. Ini yang kita katakan antibodi. Jadi antibodi bukan satu, dua jenis sel, banyak jenis selnya. Otomatis kita butuh pembentuk sel. Pembentuk sel berarti kita kembali lagi ke makanan, Bapak Ibu. Makanan-makanan mengandung protein B kompleks ini yang penting, gitu ya, yang bisa kita cukupkan dari sehari-hari. Protein tadi, terutama, dan kedua adalah vitamin-vitaminnya. Oke, ini adalah kalau kita berbicara nutrisi, tentu adalah bicara protein, B kompleks, ya. Ini kita bicara nutrisi, protein, B kompleks atau multivitamin, kemudian kalsium, magnesium, vitamin C. Kenapa vitamin C ini penting? Kembali, untuk pembentukan sel darah putih atau antibodi, C menjadi dominan. Kita butuh sampai ribuan miligram setiap hari, bisa juga di atas 10.000 miligram setiap harinya untuk supaya bisa membentuk antibodi. Bronkitis, ya, radang, ada tis itu ada artinya radang, Bapak Ibu. Radang di bronki. Bronki ini ada saluran pernapasan. Otomatis jadi peradangan yang terjadi pada bronkus atau percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru. Oke, salah satu penyebab yang paling sering adalah terjadi infeksi virus. Ditularkan lewat dahak tadi, ya, atau orang batuk yang tidak menutup, tapi kadang-kadang nggak sadar bahwa dia sebenarnya membawa bibit penyakit buat orang lain. Kenapa bisa seperti bisa aja dia karier, pembawa, tapi mungkin dia belum terkena sakitnya atau sudah pernah terkena sakitnya sehingga dia membawa bibitnya saja karena tubuhnya memiliki antibodi. Oke, nah bronki ini atau saluran pernafasan, kalau kita bisa lihat di sini, ini normalnya dia cukup besar, ya. Kemudian sebelahnya ini akan berhubungan dengan bahwa bronkinya ini tidak membesar, ya, salurannya mulai terjadi penyempitan. Oke, jadi kita hindari apa? Orang-orang yang merokok, ya. Nah, kemudian
juga bisa terjadi pada orang yang sinusitis. Ini bronkitis ini ya, radang di saluran pernafasan ini juga bisa terjadi karena faktor sinusitis tadi ya. Nah, sinusitis itu radang di daerah sinus, daerah dekat hidung sini. Kemudian amandel. Ini juga bisa terjadi di daerah amandel. Sebenarnya amandel lebih simpel Bapak Ibu. Kalau memang lagi bengkak, sebenarnya ambil aja bawang putih ya. Bawang putih digeprek, kemudian taruh di titik yang namanya hakku ini, di daerah sini, ya. Kemudian kita taruh begini 10 menit, baru kita bersihkan. Kenapa harus tidak boleh lebih dari 10 menit? Takutnya nanti panas dari bawang tadi, kalau itu pada anak-anak, mudah membuat kulitnya merah atau luka. Nah, ini yang kita bisa menggunakan bawang putih aja, kita geprek, kemudian kita taruh, tapi di titik ini. Ya. Nah, ini adalah untuk amandel yang bengkak. Oke, kembali nutrisi dari sistem pernafasan apapun ini adalah selalu buang air besar harus bagus dan dasar, nutrisi dasar yaitu protein, B kompleks, vitamin C ini yang utama dan tentunya kalau kita memang bermasalah dengan sistem pencernaan probiotik itu penting. Oke, kemudian pneumonia atau paru-paru basah ini adalah infeksi yang disebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru itu meradang dan bengkak. Nah, ini juga bisa terjadi kenapa? Sel-sel paru-parunya nggak kuat. Sehingga pada waktu kita menghirup udara, oksigen, O2, ya masih rantainya O begitu, kemudian dapat rantai hidrogen, malah terjadi penyatuan sehingga timbullah air H2O. Ini yang juga bisa terjadi. Kenapa? Karena sel-sel dari paru-paru kita lemah. Kenapa selnya lemah? Berarti karena tidak diganti dengan bahan yang bagus, tidak dibentuk lagi sel-sel baru, atau kekurangan. Otomatis ini berarti pola makan kita ada yang tidak bagus. Ya. Nah, kemudian penyebab dari pneumonia memang bisa jadi infeksi bakteri, virus, atau jamur. Ya, penularannya juga otomatis kalau itu karena virus, tentu akan juga kita mudah tertular ya. Karena itu kembali pada waktu kita batuk, kita harus nutup mulut kita. Oke, perbaikan dari gizi BAB ya. Nutrisinya protein B kompleks, vitamin C, lecitin, kalimak D probiotik. Kemudian vitamin C yang digunakan kalau demam adalah 1000 sampai 2000 mg per jam. Sebanyak 4 sampai 6 kali. Apa maksudnya per jam? Kita misalnya minum 2000 mg jam 7 malam. Nanti karena kita demam gitu ya. Jam 8 minum lagi 2000. Jam 9 minum lagi 2000. Kita lihat, jam-jam ke jam 10 ini demamnya turun nggak? Oh belum ya, minum lagi. Tapi kalau udah mulai turun, kita boleh stop. Oh demamnya sudah enggak, tapi masih ada anget-angetnya ya. Kita tambahinlah 1 kali lagi. Kita akan lihat setelah 4 jam. Tetapi pada waktu kalau kita jam kedua atau ketiga ini ngantuk dan mau tidur ya tidur aja Bapak Ibu, nggak perlu nanti dibangunin. Oh ini waktunya minum vitamin lagi, nggak perlu ya. Kenapa? Karena ini juga berarti tubuh kita sedang lelah, butuh istirahat, dan pada waktu kita bisa istirahat tadi, maka tubuh bisa untuk membentuk sel-sel antibodi tadi. Yang penting tadi bahannya ada, ya. Tetapi kalau demamnya turun, 2-3 jam naik lagi, kita minum vitamin bisa turun lagi, kemudian mau naik lagi, berarti itu kekurangan protein. Pola makan kita berarti materialnya yang kurang. Ya ini terutama yang kita sebut sebagai protein tadi. Ya. Nah, sinusitis tadi sempat saya singgung sedikit, ada peradangan di daerah sinus ya. Kemudian apakah itu mulai dengan pilek, hidung tersumbat, atau nyeri sampai di daerah wajah ini. Kenapa? Karena ada peradangan di daerah sinus ya, sinusitis. Berarti tadi kan peradangan di daerah sinus. Oke, gejalanya bisa aja pilek yang tidak kunjung membaik 10-14 hari, batuk berkepanjangan, hidung tersumbat hingga daya penciuman menurun, terdapat gejala alergi yang tidak merespon pengobatan.
demam yang nggak timbul nyeri pada kepala, ya, hidung, dahi, kepala, belakang mata, ini yang akan terasa nyeri. Oke, kemudian kelelahan, bau mulut, dan sakit tenggorokan. Solusinya tetap gizi yang utama, Bapak Ibu, dan memperbaiki buang air besar supaya antibodi kita meningkat. Ingat, kalau kita berbicara gizi, protein, B kompleks, vitamin C, kalsium, magnesium, ini yang utama. Oke. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai alergi, ya ini adalah respon tubuh terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya karena ada sesuatu yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan tidak dikenali oleh sel tubuh paru-paru tadi atau tubuh kita, maka tubuh akan membentuk antinya, ya. Tetapi kalau belum bisa, timbullah reaksi alergi tadi. Oke, ini yang kalau kita berbicara mengenai alergi. Jadi apapun yang kita hirup, kalau alergi berarti kita memperbaiki dari buang air besar atau gizi. Tapi kalau kita makan sesuatu alergi, maka kita memperbaiki dari liver kita. Ya, jadi kalau makan sesuatu alergi, livernya yang diperbaiki. Tetapi pada waktu kita menghirup udara, kemudian terjadi alergi, maka buang air besar kita yang harus mulai diperbaiki. Ya, satu contoh, saya kalau dekat binatang ini mencium begitu, mungkin ada bulu dari binatang tadi sehingga saya menjadi bersin-bersin dan akhirnya alergi. Sebenarnya bukan dari bulu binatang tadi, Bapak Ibu. Dari bulu tadi yang mungkin terlepas, ini ada protein. Dari mana sumber protein tadi? Bapak Ibu lihat kalau kucing ataupun anjing, mereka menjilatin tubuhnya untuk dalam tanda kutip kita bilang ini mandi nih ya. Nah, itu ada protein di air liurnya tadi dan pada waktu terbang karena kena di udara, kemudian kalau kita hirup dan protein tadi tidak dikenal oleh tubuh kita, jenisnya, maka itulah menimbulkan reaksi alergi. Jadi bagaimana saya supaya tahan kalau mau dekat binatang tadi ya? Ya otomatis ya perbaiki aja buang air besarnya karena antibodinya yang harus dikuatkan. Oke, ini adalah kalau kita berbicara alergi. Banyak jenisnya ya Bapak Ibu, alergi. Baik itu dari debu, tungau itu dari apa? eh, tempat tidur punya binatang kecil ini ya, atau di sofa atau di karpet. Kemudian bulu hewan tadi sudah kita jelasin ya. Kemudian serbuk sari, ini dari tanaman, dan bisa juga dari spora jamur. Jamur punya sporanya, ini dalam bentuk seperti debu atau serbuk sari tadi, itu yang kita hirup. Oke. Kemudian, mengatasi alergi, hindari alergennya. Ini yang umum ya, maksud saya ini adalah yang umum. Yang akan dilakukan oleh dokter adalah pasti menyarankan hindari sumbernya. Kedua, obat antihistaminnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengontrol terbentuknya tubuh untuk terbentuknya histamin tadi. Jadi kalau kita mau tubuh itu dapat mengurangi histamin sehingga antihistaminnya bisa terbentuk, satu ada nama zatnya itu ada quercetin, ada flavonoid, ini yang akan menstabilkan antibodi kita sehingga mencegah terlepasnya histamin tadi. Adanya di mana? Ini tanaman-tanaman terutama yang atau sayur buah yang berwarna hijau atau kuning, ya. Ini kita bisa dapatkan juga. Kemudian vitamin C untuk membantu mengurangi kadar histamin dalam darah. Kalau kita alergi karena makanan, nah vitamin C ini akan bisa menjadi dominan karena kan kita telan sehingga tubuh bisa membentuk nanti antihistaminnya tadi. Nah, kemudian probiotik ini otomatis untuk pencernaan kita, kalau bagus, sel darah putih dibentuk, diolah oleh kelenjar getah bening untuk dibentuk antibodi. Ya, daya tahan tubuh kita kalau bagus, otomatis mengurangi resiko alergi tadi. Oke, ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai paru-paru, sebenarnya simpel aja, karena paru-paru itu untuk alat pertukaran udara,
Kemudian yang paling penting kita harus menjaga sel-sel paru-paru itu harus bagus. Kalau sel paru-parunya bagus, berarti yang diperhatikan adalah pola makannya. Ya, sel berarti makanan. Oke, ini satu bagian. Kemudian yang kedua adalah organ-organ yang mendukung terbentuknya daya tahan tubuh. Kenapa kok harus berhubungan daya tahan tubuh? Paru-paru kita merupakan salah satu organ yang langsung berhubungan dengan sesuatu dari luar. Kenapa kita menghirup udara? Udara bersih, kotor, ada bakteri, ada virus, semuanya akan masuk dalam paru-paru kita. Karena itulah paru-paru ini akan menjadi pertahanan pertama kita harus kuat di sini. Ya, karena kalau enggak itu yang akan menyebabkan kita tadi alergi, sakit, penyempitan dari saluran pernafasan kita. Nah, ini akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara antibodi, siapa ini yang berperan? Usus besar kita, ya sistem pencernaan. Namanya bukan cuma usus besar, tapi usus besar tempat pembentuknya. Tapi yang utama adalah sistem pencernaan. Kita makan, kita ngunyah, air liur ini sudah ada enzimnya. Masuk dalam lambung, enzim-enzim di lambung akan mencerna makanan kita. Dan ingat, semua sistem adalah organ seperti mesin. Kita makan kebanyakan, ada makanan-makanan yang bisa diurai, ada makanan yang tidak bisa terurai, maka akan berbahaya pada waktu masuk ke usus kecil. Kenapa seperti itu? Pada waktu makanan yang sudah terurai, sempurna masuk dalam darah. Tetapi makanan yang tidak terurai, terus kemudian kita makan pedas, kita ada obat, banyak gorengan, membuat fili-fili atau rambut-rambut halus di dalam usus kecil kita ini rusak, maka terjadi yang namanya leaky gut. Leaky gut itu artinya ususnya bocor, ya. Padahal ini sebenarnya antar sel, ada renggang. Nah, antar sel itu harus rapat supaya tidak ada makanan-makanan yang tidak tercerna, tidak diurai oleh enzim tadi dengan baik, ini tidak bisa masuk. Tapi kalau ada leaky gut, ya ini ada renggang antar selnya, maka makanan tadi bisa masuk. Ini yang juga akan menimbulkan satu reaksi alergi sampai dengan autoimun. Nah, kemudian masuk ke usus besar, sisa-sisa makanan tadi, eh, air dan mineral akan masuk ke dalam darah lewat usus besar kita. Kemudian kalau fiber kita cukup, probiotik kita cukup, akan mengurai makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, tidak bisa terserap, ataupun sampah tadi, supaya dibuang menjadi kotoran kita. Otomatis usus besar di bagian dalam akan bersih. Kemudian pada waktu makanan masuk dalam darah, makanan tadi akan diolah menjadi sel-sel tubuh kita oleh liver perintahnya. Kalau memang kita kekurangan daya tahan tubuh, maka liver akan perintahkan makanan tadi menuju ke sumsum tulang belakang, maka akan dibentuklah sel darah putih yang namanya limfosit T dan B. Limfosit T akan dibawa ke daerah timus, kelenjar timus ya, untuk diolah lagi supaya terjadi sel-sel antibodi. Kemudian limfosit B akan menuju ke usus besar kita. Di bagian luar dari usus besar kita banyak sekali kelenjar getah bening, maka disitulah dibentuklah sel-sel darah putih yang akan melawan virus atau bakteri-bakteri yang ada di luar. Inilah hubungannya Bapak Ibu. Pada waktu antibodi sel-sel darah putih terbentuk dengan baik, maka nomor satu juga akan dikirim ke daerah paru-paru tadi. Supaya pertahanan di daerah paru-paru ini menjadi kuat. Semuanya tentu adalah lewat darah ya, pengiriman tadi. Oke, ini secara garis besar kita berbicara pentingnya paru-paru. Selain kita menghindari udara-udara, polusi-polusi udara, kita juga gizi dari makanan kita dan pencernaan, sistem pencernaan kita harus bagus. Oke, saya kembalikan ke Pak Sam, ya silakan Pak Sam. Oke, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa Iya, penjelasan tentang paru-paru dari Pak Dokter. Ngomong-ngomong Pak Dokter, saya 3 hari yang lalu itu saya bersama dengan teman dan teman ini menceritakan tentang adiknya yang kena kanker dan harus setiap saat itu harus pakai tabung oksigen. ya, Setiap 3 hari 300.000, berarti 1 hari 100.000 Pak Dokter. ya. Otomatis kalau kita mau menggunakan tabung akan cukup begitu. Oksigen sebenarnya bisa didapat dari udara, tetapi kalau kita butuh murni kan butuh
pemurnian mau nggak mau ya seperti halnya Iya, yang betapa, masukkan ke dalam hidung kita secara langsung. nggih, betapa nikmatnya kita bisa napas, ya, Dokter. Betul. Nah, karena itu jangan sakit, Pak. Sakit itu Nggih. mahal. Ini pertama kita apa namanya membacakan dari ini ya Pak Dokter, dari chatting dulu. Pak Dokter langsung aja yang jawab. Oke, saya coba dari Nggih. yang chat ya. Monggo Pak Dokter. Hmm, Oke, sebentar. Diawali dari penyakit Ya, epilepsi, ya Dokter. ya. Epilepsi. Epilepsi berarti sistem dari otak, Pak. Yang mungkin salah satu penyebabnya adalah kekurangan oksigen tadi, ya. Atau connecting antar syarafnya yang tidak bagus. Ini juga bisa terjadi eh, epilepsi tadi. Jadi apa yang dibenerin? Ya, satu, sistem pernafasannya. Dan kedua, gizinya. Kemudian kalau memang sistem connecting, artinya aliran listrik antar syaraf tadi, kita bisa menggunakan satu vitamin C yang cukup. Kalau memang sudah di atas 12 tahun dan tidak ada alergi herbal, kita bisa gunakan juga Sistan C. Sistan C akan meningkatkan aliran listrik antar syaraf. Tapi kalau karena problemnya dia stres itu misalnya nih, ya terjadi kambuh. Nah, otomatis hormonalnya yang dibenerin. Tetapi pada waktu dia kalau sudah mulai sesak nafas, mulai terjadi, ya kita benahi sistem paru-paru dengan membenahi sistem pencernaannya. Jadi kita bisa lakukan dengan cara seperti itu juga. Oke, kalau mendengkur. Nah, mendengkur ini banyak sebab ya. Bisa juga karena penyempitan di saluran pernafasan, bisa juga sampai di daerah menuju ke jantung. Jadi jantungnya ini bekerjanya berat karena ada penyempitan, sehingga pada waktu kita nafas kadang harus dibantu dengan mulut tadi. Nah, ini juga bisa terjadi karena faktor, karena itu mesti cari dulu sebabnya. Sehingga saya ada tiga sebab ini untuk mendengkur ini. Bisa karena sistem dari pernafasan kita, bisa memang karena kelainan di tulang hidung kita, bisa juga karena sistem dari jantung yang mulai bermasalah. Ya, kalau memang sistem dari jantung ya kita benahi pola makan kita agar kolesterolnya jadi baik. Kalau memang kita mulai ada penyempitan atau penyumbatan, otomatis makanan-makanan perlu dikontrol. Jadi kita membenahi dari sumber masalahnya, Pak. Yang mana? Kalau memang karena faktor masalah tulang, buat saya operasi misalnya tulangnya dibenerin dan seterusnya, yaitu alternatif aja. Tetapi kalau kita mau bagus, bagaimana? Ikatan oksigennya harus bagus di dalam darah, HB-nya harus bagus, ya. Kemudian ikatan oksigennya bagus. Salah satu yang bisa membantu mengikat oksigen dengan baik adalah vitamin E atau Vitamin E. Ya, Vitamin E akan salah satu fungsinya membantu mengikat oksigen di pembuluh darah di darah kita ya, di HB kita. Nah, kemudian kalau memang karena faktor dari saluran pernafasan tadi bisa lakukan begitu. Kalau penyempitan maka kembali sama pembuluh darah apa penyempitan berarti kita membenahi BAB kita selain gizi ya. Oke, kalau dahak selalu keluar dari tenggorokan kita saat bangun tidur, padahal kita tidak lagi batuk pilek, apa termasuk ekskresi paru-paru? Bukan, Pak. Dahak terbentuk berarti salah satu sebabnya adalah sistem pencernaan kita ada yang tidak bagus. Nah, tinggal dilihat aja pola makan kita, gizinya benar, bagus atau enggak, sistem dari 5 hal tadi. Ya, tiap hari bentuk panjang terapung, nggak terobos warna kuning. BAB kita ini ada masalah di mana? Nah, ini kita bisa membenahi dari sistem dari pencernaan kita. Oke, kemudian BAB nggak lancar, solusinya makan buah juga kurang teratur. Nah, ini kan kita kembali ke sistem pencernaan, Bu. BAB tidak lancar ada 3 sebab. Satu, air minum. Kedua, serat. Ketiga, liver. Nah, yang mana? Ya kan kalau air minum ya kita minum aja sering dan dikit-dikit ya.
kebutuhan air kita ada 30 cc kali berat badan. Itu minimal, bukan maksimal. Jadi artinya kalau saya 70 kilo, kalikan 30 cc, 2100 cc, artinya 2,1 liter. Jadi bukan 1,5 liter untuk berat badan saya yang 70 kilo, saya butuh 2,1. Tapi cara minumnya gimana? Dikit-dikit, saya minum 200-300 cc, nanti 1-2 jam minum lagi, seteguk, 2 teguk, dan seterusnya. Selama saya nggak tidur, maka saya bisa melakukan minum yang sering. Itu yang paling penting. Kemudian kalau kurang serat, ya seratnya yang ditambah, fibernya dengan melihat kotoran kita, BAB kita harus bisa terapung. Itu menunjukkan kecukupan dari fiber atau serat. Liver, ya kita lihat BAB kita putus-putus kayak teh kambing, baunya busuk sekali, warnanya gelap. Nah ini kan berarti pola makannya dan livernya mulai nggak bagus. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat di liver ya, ada 14-15 sinyal yang di liver. Kita mundur lagi yang masuk di sesi liver. Oke, kemudian telapak tangan sering berkeringat, apakah termasuk paru-paru lembab? Bisa paru-paru, bisa karena faktor jantung, bisa juga karena metabolisme tubuh. Coba benahi sistem pencernaannya aja. Pada waktu sistem pencernaan bagus, telapak tangannya berkurang nggak atau jadi lebih baik nggak? Faktor kedua adalah B kompleksnya ditambah. Gizi tadi ya, gizi dan B kompleks. Jadi gizi protein harus cukup ditambah vitamin B yang cukup. Nah, nanti bisa dilihat apakah ini juga bisa membantu untuk mengurangkan dari telapak tangan tadi ya yang berkeringat. Oke, kalau dahak tadi sudah ya, saya sudah jelasin. Kata teman katanya setelah konsumsi suplemen vitamin D 3000 IU dan Kalmak D merasa sesak nafas. Apakah itu dilanjut atau minum atau stop dulu? Kalau karena Kalmak dan vitamin D 1000 IU setiap minum, nah ini setiap minum kemudian dan antara 1 sampai 3 jam ada sesak nafas ya di stop dulu Pak. Mungkin ada bahan yang dia alergi ya mungkin. Tetapi kalau dia minumnya pagi, sesaknya siang atau sore ya pasti bukan karena kalmak atau vitamin D-nya. Antara kurang dari 1 jam sampai dengan 2-3 jam itu udah paling lama untuk kita mengetahuinya. Ya, apakah vitamin tadi menimbulkan satu reaksi alergi di tubuh kita. Oke. Kemudian makan apa saja dengan pantangan untuk orang yang paru-paru basah. Ada yang bilang kalau paru-paru basah tidak boleh mengkonsumsi sayur bayam. Apa benar? Ya, setahu saya paru-paru basah berarti sel-sel paru-parunya, Pak. Jadi kalau bayam mungkin dianggap banyak Fe-nya, zat besinya. Kalau memang darahnya tadi yang bermasalah, ya silakan aja berkonsumsi bayam tadi. Tetapi yang utama memang adalah perbaikan sel, protein, B kompleks, kalsium, probiotik. Ini yang paling penting untuk perbaikan sel-sel, terutama yang di paru-paru tadi. Ya, kemudian sering bersin. Bagaimana cara mengatasi? Nah, sering bersin tadi bisa aja termasuk gejala yang sinusitis tadi, pencernaan dan gizi. Hanya ini aja diperbaiki. Kena penyakit asma, tapi sekarang sudah nggak terasa perih lagi. Pernah kena penyakit asma, tapi sekarang sudah nggak terasa perih lagi lambung. Tapi kalau makan pedas, asam, harus penyakit. Maksudnya bagaimana ini? Pernah kena asma, tapi lambungnya yang bermasalah. Oke, kalau lambung kembali, itu kan ada di sesi 2, kita bisa lihat lagi di sistem pencernaan ya. Jadi kalau asam lambung naik atau luka lambung ya protein yang dicukupkan. Bronkitis kronis disebabkan karena apa? Solusinya. Oke, tadi kita udah bahas ya. Bisa dilihat lagi di materinya. Kemudian kelenjar biar nggak tumbuh lagi harus tanya. Kalau kelenjar nggak mungkin nggak tumbuh Pak. Kelenjar itu tempat produksinya antibodi ya. Kemudian tetangga saya beberapa bulan yang lalu habis operasi prostat, tapi semenjak operasi sampai tubuhnya terlihat semakin kurus dan lemah. Oke, orang yang habis operasi apapun pasti membutuhkan makanan-makanan bergizi, yaitu protein, B kompleks, kalsium, dan kalau pencernaan nggak bagus bisa tambahkan probiotik. Tapi yang utama adalah
ini tadi, 3 macam ini. Empat ya. Protein, B kompleks, kalsium, vitamin C. Karena butuh untuk pembentukan sel baru tadi, untuk menggantikan yang sudah rusak. Dan itu bukan cuma dari Ibu, diperhatikan dari pola makannya. Ya, karena kalau pola makannya tadi tidak cukup, tentu ini akan jadi masalah. Oke, kemudian laki-laki usia 80 waktu pijat ditemui benjolan di kandung kemih, kata justru keluhan tidak bisa BA, buang air kecil sedikit tapi sering, emosi tidak stabil. Oke, kalau laki-laki kemungkinan itu dari prostat, ya bisa juga ke dokter dulu, puskes atau ke rumah sakit tadi untuk melihat benar nggak karena prostat. Kalau karena prostat, ya tinggal dibenerin prostatnya, ya. Asma keturunan atau penularan. Asma bukan keturunan, Pak. Ini terutama masalah gizi. Sehingga tadi ya terjadi penyempitan di saluran pernafasan. Sering keturunan asma apa bisa disembuhkan? Tadi gizinya aja, Pak. Atau Ibu ya. Ibu ya. Nah, jadi gizinya diperbaiki ke anak-anak tadi, hindari makanan gorengan, makanan-makanan yang snack-snack ya, yang packing-packing itu yang mengandung perasa-perasa, hindarin dulu supaya tidak ada leaky gut. Protein, makanan-makanan mengandung protein, ikan, daging, sayur, buah, atau vitamin B kompleks, vitamin C, dan probiotik tadi. Itu yang paling penting. Sinusitis sudah pernah dirawat di rumah sakit, saat ini lumayan, apa menurut yang tepat tadi? Ya oke, Ibu bisa dilihat nanti di materinya ya. Kita udah bahas. Nafas terakhir gejala kerja berat, lari-lari, naik tangga, kenapa? Dengan dokter pernafasan, tapi dicek oleh dokter adalah jantung. Oke, ya Kak, bisa terjadi karena apa? Jantungnya bagus, pernafasan bagus, tapi nafasnya ngos-ngosan kalau kita kerja berat dikit atau lari. Berarti kurang olahraga. Ya, seperti saya bilang tadi, nafasnya hanya stabil seperti ini. Pada waktu dibawa seperti ini, ya kita seakan-akan jadi bisa terlambat nafas tadi ya. Jadi terjadilah terengos-ngosan atau tersengal-sengal. Nah, itu yang bisa terjadi. Oke, jadi bagaimana caranya? Latihan aja jalan. Jalan dulu yang konsisten 30 menit ke atas, kemudian besoknya 30 menit dilihat jalan konsisten yang sesantai pertama mungkin santai, kemudian dilihat masih ngos-ngosan nggak setelah setengah jam. Nah kalau iya berarti kan latihan lagi, latihan lagi. Kalau sudah ternyata nggak ngos-ngosan dalam waktu setengah jam terus ya, bukan stop-stop. Jadi kecuali udah parah ya, baru 10 menit jalan santai pun ngos-ngosan ya itu harus stop. Tetapi maksud saya di sini jalan santai setengah jam tidak ngos-ngosan, besok dipercepat. Jalannya lebih cepat. Nah, sampai kalau bisa yang tercepat setengah jam tadi, setengah jam biasanya paling nggak 2,5 kilo begitu, jalan bisa jalan dalam waktu 30 menit, ngos-ngosannya itu stabil, biasa aja, tidak sampai sesak, ya berarti sudah mulai terlatih ya sirkulasi darah dan paru-paru kita. Apa solusi nutrien untuk batuk, alergi, disentery, flu yang berkepanjangan? Nomor satu adalah vitamin C. Ya, tadi saya sudah jelasin cara minumnya 1.000 atau 2.000 mg per jam, ditambah makanan-makanan yang penuh gizi, protein B kompleks tadi. Jadi tidak ada, karena semua itu berhubungan dengan sel, maka sel tadi yang harus bisa ditumbuhkan dengan sel-sel baru, artinya yang rusak diganti. Sesak ini badan panas kadang sampai kejang-kejang anak usia 6 tahun. Tadi, ini adalah berhubungan seperti dengan asma, perbaiki gizinya dan pencernaannya, hindari makanan-makanan mengandung perasa. Ya, snack-snack yang mengandung perasa, vitsin terlalu tinggi, jadi yang makanan di packing-packing itu dihindari. Nutrilab untuk anak usia 9 sampai 10 tahun yang alergi debu apa? Sama ya, Pak. Nomor satu ada protein, B kompleks, kalsium itu yang utama, dan hindarin makanan yang berperasa tadi. Karena ini kalau untuk anak-anak akan membuat leaky gut dan juga akan menimbulkan reaksi-reaksi alergi. Kalau alergi sebab makan seafood, terutama udang harus minum vitamin apa, Pak? Perbaiki livernya, Ibu.
pada waktu seperti itu kita bisa menggunakan vitamin C 4.000 mg per 3-4 jam satu kali. Ya, jadi itu kita pernah bahas untuk pada waktu pembahasan di liver. Oke, Pak Sam, habis ya yang di Oke. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ini untuk yang raise hand Pak Dokter ya. Ya, silakan. Yes. Pertama Pak Hayadin. Silakan Pak. Pak Hayadin, silakan dinyalakan. Sudah saya unmute. Ya, udah kedengaran Pak suara saya. Ya, dengar Pak, Oke, baik, silakan. baik, 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 makasih Dok. Saya punya pertanyaan terkait dengan materi malam ini dan ada juga sih beberapa yang materi lalu saya baca-baca lagi dan saya sesuaikan dengan perkembangan kesehatan saya ya. Ya, Untuk yang silakan. materi sistem ekskresi ini mau tanya Dok kalau apa namanya diafragma itu atau otot diafragma itu apa masuk dalam sistem pernapasan juga Dok? Ya, kalau Kemudian diafragma yang ya itu di daerah bisa ada di daerah eh, bawah paru-paru ya. perut, ya, di daerah perut. Nah, itu juga ada, ya. Nah, jadi kita mesti lihat yang mana ini diafragmanya. Ya, tapi terutama itu ada di daerah perut, Pak. Oke oke Dok. Oke. Oke oke. Tapi kalau misal tapi kasus kerusakan diafragma ini dalam apa ya dalam mempengaruhi sistem pernafasan seperti apa ininya Dok? Seperti apa frekuensinya ya? Apa tidak terlalu ini ya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berbahaya gitu Dok? Ya, karena kan kita nafas itu naik turun, Pak. Termasuk di daerah dada dan perut ini, otomatis kan juga bisa berpengaruh. Mhm. Iya iya iya. Karena kan tadi ya, kan ini pada waktu saya tarik ini kan ikut naik. Nah, demikian juga pada waktu seseorang batuk. Kalau kita batuk itu kan bisa aja juga sampai tulang belakang ataupun otot-otot itu tertarik. Karena apa? Karena saling berhubungan tadi. Nah, karena itu kenapa selalu saya katakan kalsium harus cukup. Tapi kalau seseorang yang batuk yang parah, kemudian supaya ototnya nggak tertarik, sudah terasa nih mau batuk gitu ya, terus otot di Iya iya. belakang ini mulai ketarik. Nah, ini di daerah sini ini ada lekukan, lekukan di Iya. antara ini. Nah, ini kita bisa batuk sambil menekan. Tapi kalau kita nggak batuk, menekan ini pasti kita batuk. Ya, pasti terasa gatal gitu. Hmm. Tapi pada waktu mau batuk, kita sambil menekan ini, ya maka ini akan mengurangi resiko untuk tertariknya otot-otot tadi. Ini jadi di daerah sini. Ini kita lihat ada tulang ini, bentuk ada Iya lekukan, iya. ada jebulnya begini. Nah, ini nanti yang ditekan, ya, sambil batuk. Jadi ambil begini. Jadi kita ambil menekan ini. Jadi itu akan Hmm. membantu mengurangkan risiko tertariknya otot-otot tadi. Iya iya. Ya soalnya sih ini kasusnya kalau beberapa waktu tidak melakukan olahraga atau jalan atau saya biasa stretching di rumah kayak senam lantai gitu. Kalau tidak melakukannya selama sepekan itu kemudian memulai lagi itu biasa ada sakit di perut atas atau Pasti, Pak. gitu ya atau Ya, karena tadi kan otot-otot tadi orang yang suka iya push iya up iya iya. atau sit up ini juga akan mudah tertarik otot-otot di daerah sana di saat kita tidak atau kurang bergerak, ya otomatis itu akan terasa stretching dan ketarik otot-ototnya. Demikian juga orang yang nggak pernah olahraga lari, disuruh lari, pasti daerah betis sama pahanya akan sakit semua. Ya ini terjadi kenapa? Iya, iya, Ya, iya. karena tadi, karena tidak dilatih. Karena itu memang kita lakukan pemanasan sebelum bergerak eh, yang mulai intensif dan Iya, iya, apa iya. maksudnya yang mulai strike yang keras begitu ya kita melakukan gerakan-gerakan ringan atau kita bisa biasa bilang pemanasan tadi. Ya, beberapa kali sih kasusnya kadang ketarik juga ya di sekitar situ dok ya. Ya, kalau masih terus ketarik padahal kita sudah memperbaiki dari sisi Kalau D pemanasan dan juga lain-lain, udah ya, ya. berarti itu kurang kalsium, Pak. Oh iya masih kurang.
Iya sih, kal Magdi saya udah apa namanya, kalsium udah nambah dengan kal Magdi juga. Tapi memang kemarin itu ngecek kepadatan tulang sih sudah zona merah juga ya dok. Mungkin karena Nah, faktor itu kalau ya. udah zona merah, otomatis Pak, itu kan yang harus dibenerin. Karena udah pasti akan mudah ketarik otot-ototnya. Oh iya iya iya. Iya ya, berarti dosis kal Magdi mesti lebih banyak dok ya. Bukan masalah banyak, harus cukup sesuai kebutuhan tubuh. Kalau memang untuk memasukkan kembali kalsium ke dalam tulang, maka kita butuh bantuan isoflavon. Nah, itu kembali ke sesi 1-2 Pak materinya. Jadi isoflavon nanti Hmm. eh, setelah ginjal kita akan bicara mengenai ini. Minggu depan kan ginjal, nanti minggu depannya lagi kita bisa berbicara mengenai osteoporosis dan lain-lain. Ya mungkin bypass aja dok. Yang isoflavon tadi dari mana dok, untuk dapatnya? Protein, protein kedelai. Oke oke. Oke oke ya ya siap siap baik baik. Oke dok oke dok. Oke makasih dok untuk yang Iya. diafragma. Terus selanjutnya ini ada downline saya dia mengeluh ada periksa di dokter katanya didiagnosis flek paru-paru. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada juga kasus untuk kanker paru-paru dok. Ini gimana penjelasannya dan solusinya dok? Mohon Flek mohon paru-paru berarti pencerahan. kan mungkin dia perokok atau dekat polusi-polusi udara. Ya kembali ke Ya ini gizi dan perempuan ya. BAB harus diperbaiki supaya bisa membentuk sel-sel paru-paru yang baru. Secara medis barat memang tidak bisa kembali, tetapi Ya. selama gizinya ini bagus, pelan-pelan seharusnya itu bisa kembali. Oke Kalau kita oke. bicara kanker, apapun jenis kankernya berarti yang bisa melawan kanker ada antibodi. Jadi tinggal bisa dilihat materi antibodi dan uh, autoimun ya, autoimun dan antibodi Ya. di situ kan ada untuk penjelasannya, tapi detailnya ada di materi itu, tapi secara umum antibodinya harus dibentuk. Dari mana kita ceknya lagi? Tadi kembali seperti saya jelasin. Jadi makanannya bagaimana, lambungnya bagaimana enzimnya, kemudian bagaimana dengan usus kecil untuk penyerapan, dengan juga memperhatikan Ya. BAB, lembek atau enggak. Kalau lembek berarti kan protein harus lebih tinggi dengan B kompleks supaya leaky gut-nya enggak terjadi. Nah, ini tadi toh. Kemudian usus besarnya bagus enggak? Dia terapung, bentuk-bentuk lima ini harus sempurna. Tiap hari bentuk panjang terapung, nggak terubah warna kuning. Supaya apa? Supaya berarti usus besarnya bagus, kelenjar-kelenjar di balik usus besar tadi akan bisa membentuk antibodi tadi. Nah, Ya ya ini kan ya. bukan masalah vitaminnya apa, kita mesti lihat pola makan orang tadi, apa yang bisa dimakan dan tidak bisa dia makan. Harus Ya. makan protein, tapi dia bilang saya nggak bisa, ingat misalnya, mual. Nah, kan kita harus mencari cara bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini. Ini yang saya Ya. katakan tadi, tidak bisa hanya semua diselesaikan, oh udah vitaminnya sekian, dosis sekian. Tidak, kita harus mencari sumber masalahnya ada di mana. Oke? Okay? Baik. Iya, oke ini sangat mencerahkan dok. Masih ada satu lagi sebenarnya dok yang ini lanjutan dari pertanyaan bulan lalu kalau tidak salah ya terkait dengan materi liver itu ya dok dan Ya, pencernaan. Ini kasus apa namanya kasus yang sudah di-treat bertahun-tahun ya dan 1 tahun terakhir ini sih BAB-nya sudah mulai bagus. Kalau sebelumnya sangat sangat bermasalah, kadang sampai 3 hari tidak bisa BAB. Sekarang udah BAB setiap hari dan jarang itu alfa 1 hari, mungkin hari kedua udah bisa BAB, tapi itu jarang terjadi dalam 1 bulan itu udah jarang terjadi. Nah, tapi kasus BAB-nya memang masih tidak bisa ini ya, tidak bisa antara jam 5 sampai jam 7. Kalaupun juga terjadi itu mesti ada stimulus yang sangat berlebihan ya. Biasanya stimulusnya itu minum air putih hangat. Kemudian kalau tidak berhasil makan bubur. Kalau juga nggak berhasil kadang ditambah konsumsi lecithin, kemudian tambah konsumsi eh, mega. Dan itu juga kadang tidak terjadi jam 7 dok. Nanti jam 8 atau jam 9 gitu baru bisa terjadi BAB dan BAB-nya juga belum seperti yang ideal itu ya dok. Masih masih pecah. Kadang juga ini dalam 1 minggu terakhir bisa BAB sekitar jam 7 atau lewat dikit. Tapi setelah
distimulus dengan bubur dan bentuk fesesnya itu mencair ya dok ya, enggak itu ya. Apa karena liver ini kasus livernya juga ada batu empedu ya mungkin karena itu juga yang belum selesai dok. Mohon penjelasan dok. Oke, kalau sudah terjadi perbaikan, jangan minta langsung sempurna Pak dalam waktu 1 bulan. 1 bulan sudah bisa BAB tiap hari, sudah ada kemajuan. Ya kan kita bertahap. Karena tubuhnya, kalau sel liver itu sendiri, kalau memang itu masa di liver, tumbuh sampai rusak. Butuh waktu 60-70 hari Pak. Itu pun asumsi semuanya langsung diperbaiki. 100% baik semua. Nah, karena itu harus bertahap, kita bisa melihat ada progres, ada baik, ya lanjut aja. Yang dilakukan. Itu. Jadi lanjutin aja Pak, seperti itu aja. Jadi kalau kita tahu itu karena faktor dari liver, ya livernya tadi yang kita benerin. Dan karena perbaikan sel liver itu sampai 70 hari, jadi memang kita harus Itu satu range siklus, itu yang Pak. harus. Seperti saya bilang tadi, kalau 100%, Oh, iya iya iya. ya, karena itu saya katakan tadi, ada pelanggaran, ya itu akan memperlama. Iya iya. Oke 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 sangat bermanfaat. Oke makasih dok, makasih saya coba. Iya, sama-sama Pak. Oke. Baik, Makasih Pak Sam. oke, sama-sama. Ini karena waktunya banyak sehingga saya kasih waktu banyak, Ya, Pak. iya Iya, saya makasih tahu. makasih Saya lihat waktunya makasih. tadi Iya, apa, biar tanya cepat. iya. Silakan Pak Ahmad. Selanjutnya Pak Ahmad, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai, Pak Dokter. Mau Ya, tanya nih, silakan Pak. ada pertanyaan. Yang pertama terkait materi malam ini, yang Ya. kedua nanti mungkin materi lain sepertinya. Yang pertama ini Dok, apa namanya? Saya itu kalau menghirup asap kendaraan berbahan bakar solar, itu biasa agak mual-mual gitu Dok. Apakah termasuk alergi atau gimana? Itu yang pertama dulu Dok. Silakan dijawab dulu. Ya, bisa aja itu juga berhubungan dengan faktor dari liver tadi Pak. Karena tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup, karena kan tadi polusi udara tadi, karena itu kan penuh dengan CO, ya, otomatis itu juga akan berhubungan dengan ikatan oksigen yang di dalam darah Bapak tidak cukup, otomatis akan terjadi mual dan sampai bisa pusing. Gitu. Solusinya gimana Dok? Solusinya? Ya, Bapak bisa hindari sumber masalah. Kalau memang harus tetap bekerja dengan sumber masalah, ya perbaiki gizi untuk membentuk sel darah merahnya supaya bagus. Jadi pasti sel darah Siap. merah harus bisa mengikat oksigen dengan baik. Satu, bisa menambah dengan vitamin E. Kedua, ada olahraga. Olahraga kita akan membuat darah kita bisa mengikat oksigen lebih banyak. Kalau ikatan oksigennya lebih kuat, sehingga ada karbon CO tadi yang masuk itu tentu tidak sampai penuh gitu karena sudah ada juga oksigennya yang bisa menahan gitu. Baik Dok. Yang kedua adalah ini ada yang tanya Dok. Jadi seseorang dia kalau buang air besar terus berbarengan dengan buang air kecil, setelah buang air besar dia air buang air kecil seperti tidak tuntas gitu Dok. Tetapi kalau dia buang air kecil secara sendirian terpisah, normal seperti biasa. Ini mana masalahnya Dok dan apa solusinya? Terima kasih. Laki-laki atau Pak wanita, Pak? Laki-laki, Umur? umur sekitar 40 tahun. Oke, bisa saja itu karena faktor dari kelemahan dari sistem syaraf yang di daerah kandung kemih, jadi mulai terjadi penurunan, bisa juga berhubungan dengan prostat. Jadi apa solusinya? Ya mesti dicari sumbernya. Ya paling gampang ya coba aja dengan B kompleks lebih cukup. Ya B kompleks ini akan merelaksasi Lebih syaraf. kompleks ya. Iya, B kompleksnya ini bisa nggak membenahi? Kalau memang bisa, berarti selesai. Tapi kalau nggak bisa, berarti ada faktor-faktor lain. Apakah itu berhubungan prostat? Kalau laki-laki 40 tahun ke atas, kemungkinan besar juga bisa faktor dari prostat. Ya, istilahnya 10 laki-laki, 7 akan bermasalah dengan prostat di saat umur 40 tahun ke atas.
Tapi ini terjadi hanya ketika dia buang air besar, dok. Ya, Apakah gejala juga sama awal. seperti itu? Makanya saya katakan tadi, bisa Oh, saja gejala awal. itu gejala awal dari prostat, bisa juga cuma karena kelemahan dari sistem syaraf, itu bisa. Nah, kalau kelemahan sistem syaraf, ya udah coba aja dengan B-kompleks. Karena itu saya katakan tadi, yang lebih awal coba dengan B-kompleks dulu. Bisa atau enggak? Oke, Ya, tinggal siap, dilihat siap, siap. 4 sampai 5 miligram per kilogram berat badan, atau bisa ditingkatkan sampai 8 miligram per kilogram berat badan. Jadi kembali ke sesi-sesi awal, kan sesi awal kita semua udah bicara cara menghitung dosis. Oke, dok. Terima kasih, dokter. Ya, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silakan, Ibu Emma. Selanjutnya Bu Emma, silakan Bu Emma. Halo? Ya, Ya, silakan silakan, Bu Ibu. Emma. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini ada kasus anak usia 6 tahun laki-laki. Sudah batuk itu 6 mingguan, sudah beberapa obat. Terus diperiksakan beberapa bidang dokter, dan yang terakhir itu ketemunya ini alergi gitu. Alergi gitu. Jadi kalau ini batuk nggak bisa sembuh-sembuh gitu. Ini dikasih nutrilat atau dikasih terapi apa gitu dok? Ya, nomor satu, batuk itu hubungannya dengan sistem pencernaan tadi, Ibu. Jadi sistem pencernaannya diperbaiki, ya, karena itu saya bilang, dari tadi tahu protein, B-kompleks, kalsium, vitamin C, probiotik, ini adalah bahan dasar sel, tapi makanan-makanan perusak tadi hindari, yaitu goreng dan perasa-perasa atau makanan-makanan snack-snack tadi. Itu yang harus dihindari, karena itu yang akan membuat reaksi-reaksi alergi tadi tidak bisa mudah, atau batuk tadi tidak bisa mudah cepat sembuh. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus ditambahkan probiotik? Kalau sebelumnya obat-obatan tadi banyak mengandung antibiotik, maka juga akan merusak dari bakteri-bakteri baiknya. Selama tidak ada radang, tidak ada demam, ya kita hindarkan dulu obat-obat antibiotik tadi, atau habiskan obatnya, baru kemudian kita perbanyak probiotiknya supaya antibodinya terbentuk. Nah, kalau sistem pencernaannya juga bagus, antibodi terbentuk, maka batuknya akan hilang dengan sendirinya. Ya, paling banyak dari dulu, sebenarnya dari dulu itu artinya dari anak-anak saya masih kecil juga, artinya pada waktu mereka TK, SD, teman-temannya pada batuk, ya kita semua menyarankan pada orang tuanya probiotik. Waktu itu belum ada di Indonesia. Jadi kita di apotek juga ada hanya 2 merek atau 3 merek aja. Kita sarankan itu udah rata-rata 90% yang mereka ngikutin semuanya, anak-anaknya syukur itu sembuh, tidak ada yang namanya batuk atau alergi karena udara lagi. Jadi probiotik dan gizi itu akan mendukung. Jadi sistem pencernaannya yang diperbaiki. Kalau kita berbicara dari sisi ilmiah, kenapa kok probiotik, kenapa gizi? Ya itu sistem pencernaannya yang kita perbaiki. Tapi sumbernya dihindari. Ya. Terus yang kedua ini anak juga seusia TK gitu masih PAUD gitu ya. Ini asma, jadi hampir setiap 2 minggu sekali itu kena asma. Itu juga probiotiknya. Sama tadi kan sudah ada Bu di materinya. Protein, B-kompleks, kalsium, probiotik itu yang utama. Kalau ada demam baru tambahkan vitamin C. Kalau itu anak-anak di bawah 4 tahun cukup 500 mg 3 sampai 4 tahun ya. Itu 500 mg per jam. Ya, ya. Kalau ada demam. Kalau nggak ada ya nggak perlu terlalu banyak, ya cukup aja 500 atau 1000 per hari itu udah cukup untuk membentuk sel-sel darah putih yang baru atau antibodinya. Ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Baik, selanjutnya Bu Nurul, silakan langsung nyampaikan pertanyaannya ke Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak. Nggih, monggo Bu. Eh, saya mau tanya ini Pak, kan dulu saya jatuh sekitar udah 2 bulan yang lalu Pak jatuhnya. Terus tangannya kan keselio. Nah, ini kan karena di awal itu yang nangani kurang pas gitu loh Pak.
Nah, terus yang nangani sekarang itu kan apa? Takal putungnya itu bilang ini karena udah terlalu lama, jadi tangannya itu kan sampai sekarang belum bisa menggenggam gitu loh, Pak. Nah, dibilangnya itu kayak sarafnya mati gitu loh, Pak. Jadi kan setiap terapi itu saya terlalu kesakitan gitu waktu dipijit gitu, Pak. Yang saya tanyakan eh, solusinya apa ya, Pak? Kan enggak boleh katanya dikasih minyak itu enggak ngefek gitu loh, Pak. Kasih Posisinya di bagian mana, Bu, dari tangan? di pergelangan tangan kiri. Jadi di daerah sini. Nggih, sebentar. Jadi otomatis ada pembengkakan nggak masih? Ini Pak, jadi kalau saya gantung itu nanti bisa membengkak, tapi kalau saya gini ini itu berkurang bengkaknya. Oke, berarti itu ada penyumbatan kemungkinan besar. Sirkulasi darahnya berarti ada yang nggak lancar. Jadi, dan juga kemungkinan kalau masih bengkak berarti masih ada peradangan. Jadi Ibu perbanyak coba di vitamin C ya sebagai anti peradangan. Kemudian yang kedua ya B-kompleks dan kalsiumnya cukupkan. Nah, kemudian kalau mengurut atau dengan minyak jangan terlalu kuat karena nanti akan pengaruh ke sel-selnya. Nah, kita lihat dengan seperti itu ada pengurangan enggak dari peradangannya yaitu C, B, Kal, Mag tadi ya. Berapa banyak? Nah, B, Kal, Magnya kalau itu gunakan Nutrilite, Ibu bisa gunakan kalsiumnya coba 3 kali 4 jadi 2.400 karena kan Ibu kebutuhannya sampai dengan 1.500 untuk terapi kita berikan sampai 2.400. Kalsiumnya ya berarti berat badan Ibu kurang lebih berapa? 50-an kilo? 45. Kalau 45 kita bicara 6 ya 3 kali 2 berarti. Oke, 3 kali 2 B kompleksnya. Kemudian vitamin C-nya coba dibuat 4.000 mg atau 8. 4 kali 2 boleh, 2 4 kali boleh. Ya, itu dibuat seperti itu. Pagi, siang, sore, malam. Jadi dibuat seperti itu 1.000 begitu. Nah, itu untuk lihat dalam waktu 3 hari sampai 7 hari. Ada nggak perubahan? Atau kita lihat sampai minggu depan, Selasa depan. Oh iya. Ini kan kebetulan kemarin saya beli salmon itu berarti kurang ini ya Pak ya, Nggak mendukung apa-apa. ya, Kalau salmon yang baru atau yang masih yang lama? yang baru. Yang baru. Yang baru Ibu minum aja 2 kali 1. Oh iya ya. Ya, itu untuk melancarkan sirkulasi darah juga. Kan salmon tadi mengandung EPA. EPA ngencerin darah. Darahnya kalau lebih encer, ya harapannya kan sirkulasi darah baliknya lebih cepat. Kemudian ada DHA. DHA-nya tadi kan juga anti peradangan. Untuk membantu pelan-pelan mengurangkan kalau memang itu dari peradangan. Tinggal sekarang kita lihat pada waktu Ibu seperti ini nih, terjadi apa? Darah tidak bisa balik karena cairannya di saat begini bisa kembali. Berarti kan memang ada sedikit penyumbatan di situ. Nah, penyumbatannya ini karena pembengkakan. Jadi istilahnya bengkak ini kan menekan pembuluh darah tadi. Atau ada penyumbatan karena faktor-faktor yang lainnya ya. Dengan ngencerin darah bisa aja. Tetapi yang kita benahi untuk mengurangkan risiko perbaikan sel dan syarafnya, tadi B-kompleks kalsium. Peradangannya tadi digunakan vitamin C tadi. Memang dengan dosis yang kecil, karena C yang dengan dosis besar itu bisa sampai dengan 10.000, 3 kali 4 atau 12.000. Ya, 6.000, 3 kali 4 dari 6.000. Itu adalah sebenarnya minimal. Kalau Ibu bisa mau 3 kali 4 juga boleh. Vitamin C-nya itu 6.000. Nah, itu tinggal dilihat peradangannya bisa menurun atau enggak dalam beberapa hari. Ya, bukan sehari 2 hari, pasti itu antara 3 sampai 7 hari untuk kita melihat terjadi perbaikan atau enggak. Iya. Terus itu sebaiknya minumnya kalau misalkan suruh terapi kan 5 hari sekali nih Pak. Kalau sebelum pijit itu minum pas waktu sarapan boleh Nggak ada enggak? masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada hubungan Oh, dengan pijat. Karena ini kan vitamin, nutrisi untuk memperbaiki. Tapi seperti saya katakan tadi, waktu pijat jangan sampai terlalu keras menekannya. Karena itu bisa membuat peradangan baru. Jadi artinya pada waktu kita gosok kuat-kuat aja terus-menerus ya itu kan jadi merah. Merah itu juga awal dari sistem peradangan.
Karena itu saya katakan tadi, ini yang harus pelan-pelan dibenahinya. Jadi keselionya otot-ototnya dibenerin kalau memang eh, mereka bisa untuk membenahi otot-ototnya. Jadi otot-ototnya aja, yang keselio tadi kan ototnya. Nah, atau Iya. tulangnya kalau udah geser ya tulangnya dibenerin. Nah, dari sisi gizi kita cuma membantu mengurangkan peradangan sama penyumbatannya tadi. Iya. Oke. Oke. Kalau dari ininya soalnya waktu kadang kan dipaksa biar nekoknya gitu loh Pak sama ini tukang Ya, anunya. ya pelan-pelan itu nggak bisa langsung, Bu. Kalau memang masih ada masalah kan nggak bisa langsung. Kalau memang ini Ibu ya bisa aja kan gosok sendiri. Jadi misalnya ke bawah itu lebih kencang dikit, kemudian naik ke atasnya, tapi bukan digosok begini ya. Jadi kita gosok seperti ini agak kencang sedikit, kemudian baliknya lebih ringan. Nah, semua jari aja dibuat seperti itu kalau memang mau menggunakan minyak gosok tadi. Ya mungkin sekitar 5-6 kali per kali gosok, udah jangan diterusin. Nanti pagi satu kali, mungkin siang atau sore satu kali, malam satu kali. Ya dibuat seperti itu. Jadi satu-satu ini dibuat 5-6 kali aja. Tapi tadi penekanannya ke bawah ini boleh lebih keras sedikit, tapi pada waktu naik ke atas ini harus lebih ringan. Oh. Kalau naiknya ke bawah, terus habis itu ke atas itu Ya ini kan gantian. satu. Jadi artinya ini misalnya nih gosoknya begini, dan bukan Nih. begini. Jadi artinya kan ini seperti ini. Jadi mau satu-satu seperti ini. Nah ini kan seperti ini bisa dilakukan. Terus kalau mau ke atasnya ya pelan seperti ini. Jadi ini ya, tapi jangan sampai kuat sekali karena kan kita tidak mau ada peradangan. Iya. Kalau kuat peradangan berarti kan sama seperti saya katakan tadi kita gosok atau garuk aja begini terus menerus ya merah. Merah Iya. ini namanya ini mulai peradangan. Nah ini kan sebenarnya sel-selnya ini mulai rusak. Dan kita tidak mau itu. Jadi banyak orang berpikir, oh udah dikuatin nanti kan lebih cepat. Ya belum tentu juga gitu. Kalau itu sel-selnya banyak yang rusak, kemudian pola makan kita nggak bagus, ya susah kembali. Oh, oke oke. Makasih banyak Pak Dokter. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Pak Saprizal dari Padang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sampurdi. Sama. Saya mau nanya lagi nih, kan dulu kan sudah tanya kebas-kebas, sudah Iya. makan salmon sampai 3 kali 4 sudah Pak satu hari. Iya. Hmm. Sekarang panas, yang panasnya nggak hilang Pak. Panas kalau ditekan perih dari betis ke bawah. Hmm. Betis, tulangnya yang terasa panas. Nggak, kayaknya ototnya, otot di Jadi dalamnya. betis bagian bawah, belakang. Betis dari ke depan sampai ke kaki, ke punggung kaki. Itu panas jadi kalau ditekan-tekan agak ngilu gitu. Lihat, tekannya itu yang maksud saya betis ini yang di tulangnya Oh, atau yang di ini kan bukan, dagingnya. bukan. Maksud saya kaki saya itu panas dari betis sampai ke bawah sampai ke ujung kaki. Ya, Rasa maksudnya panas. panasnya, Ah, rasa panasnya itu Pak. Maksud saya di ya, posisi mana? Ini kan betis dari ini misalnya ini di betis ini betis ya. ya, Ini di depan atau di belakang ini. Ini kan belakang ini daging. Kalau ini kan tulang Pak. nggak, Tulang bukan kering. dari betis ke bawah Pak, dari betis ke bawah. Jadi di pegelang kaki yang panasnya Oh, di yang panas. pergelangannya. Ya, Oke. Kalau pergelangan kaki panas seperti kena cabai, kena lombok begitu. ya. Oke, itu kan gejala awal dari osteoporosis, Pak. Kalsiumnya dicukupkan, Pak. Kalsium kalmat D. Iya. Berapa dimakan Pak Dokter? Coba 3 kali 3, Pak. 3 kali 3. Iya. Jadi itu kemarin sudah makan cuma dua kali 2 cuma. Ya. 4 hanya 800 itu untuk orang sehat, untuk laki-laki, cukup. Tetapi untuk kondisi seperti ini coba dikali 2, jadi otomatis 9, Tapi, 1800. tapi kayaknya dagingnya ototnya yang bermasalah, bukan tulangnya. Ya, pasti yang rasa panas pasti kulitnya, Pak. Tetapi itu problemnya kan sumbernya dari tulangnya. Kemungkinan besar kalau itu rasa panas seperti kena lombok atau cabai, itu adalah gejala atau sinyal dari
osteoporosis atau osteopenia. Kalau Ya. osteopenia itu adalah cuma kita rasa panas, tapi di tempat panas itu kita sentuh sakit seperti kayak kena luka jatuh itu disentuh sakitnya perih, padahal kita nggak ada luka di kulitnya, itu sudah mulai osteoporosis, Pak. Ya, kalau dilipat sakit gitu, kayak keseleo gitu. Ya, makanya saya bicara panasnya dulu. Kalau dilipat sakit, ya Bapak pelan-pelan melakukan pergerakan-pergerakan aja di situ. Jadi coba B-kompleks kalsiumnya itu Bapak cukupkan dulu, lihat dalam waktu 1 minggu berkurang nggak. Tapi itu hanya ngurangin panasnya, tidak menyembuhkan osteoporosisnya. Karena kalau bicara osteoporosis tadi, sama kayak yang Bapak pertama tadi tanya, berarti harus proteinnya harus cukup. Itu Ya, karena cuma kita butuhkan isoflavon. sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja. Iya, Pak. Ya, Dimanapun bisa terjadi. Di mana ada tulang, rasa panas, berarti itu. Makanya kenapa tadi saya tanya, di tulangnya atau di ototnya, dagingnya. Yang ya. kalau ini misalnya di sini, Pak, ini semua rasa panas mau di sini, mau di sini. Ini kan ada tulang, ya tangan ini. Ya. Ini semua berarti sinyal dari osteopenia sampai osteoporosis. Tapi kalau misalnya di daerah perut, lambung ini rasa panas, ini kan nggak ada tulang, Pak. Kalau di belakang kan ada. Nah, ini bukan. Kalau di daerah sini pasti bukan. Maksud saya begitu. Karena di Ya. mana ada tulang, kita terasa panas seperti kena cabai, itu ada gejala awal dari osteopenia sampai osteoporosis. Jadi kalau D diperbanyak ya, Pak Dok. Ya, sementara Bapak coba untuk mengetesnya, untuk tahu benar enggaknya, karena kan tidak dicek gitu. Kan kita berdasarkan sinyal. Jadi Bapak tambahkan Kalmak D dulu. Lihat, dalam waktu Eh, 1 minggu, ada nggak penurunan rasa panas iya. tadi? Nah, Kan kalau itu memang ada penurunan rasa panas tadi, tinggal terusin dan kalau mau sembuh ya harus ditambahkan protein yang cukup. protein sama kalmat D. Ya, B kompleks otomatis ya, Pak. B kompleks ada, Pak kalmat D ada, cuma garlic ada juga ada. Daily. Itu salmon. Itu lecithin E 5, 6 macam saya minum. Ya, proteinnya Pak. Coba itu ditambahkan dari pertama kalau Bapak mau tahu tadi benar nggak, ya Kalmak D-nya 3x3. Lihat Ya, dalam waktu 1 minggu berkurang nggak nih rasa panasnya. Kalau berkurang berarti benar itu karena faktor sinyal dari osteoporosis. Berarti ya, tinggal nanti setelah itu tambahkan protein all plant itu minimal 3 sendok per hari. ya, ya. B kompleksnya Kalau berapa? kenapa? Ke B kompleksnya Ya kalau B kompleks minimal 6 Pak. Itu kan sebagai suplemen aja. 6, banyak ya. Iya. 6 itu cuma 300 Pak. 300 miligram. Ya, ya, ya. Ya, ya, makasih Dok. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bu Siti Fatimah. Silakan Bu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Sampurdi. Oke, monggo Bu. Silakan langsung Assalamualaikum Pak Pak Dokter. Ya, Izin Waalaikumsalam, Bu. bertanya Silakan. Pak, itu betis saya sebelah kanan dan kiri sakit, terus di ibu jari bagian belakang itu juga sakit Pak. Terus saya dulu pernah punya gejala kolesterol tinggi sama asam urat. Kepala juga sering sakit Pak Dokter. Gimana solusinya, Pak? Saya sudah makan suplemen Kalmakdi, Biosi, Lecithin E, garlic, salmon, sama high protein, sama B kompleks. Oke. Rasa sakitnya tadi Ibu pernah cek asam urat terakhir kapan, Bu? 2 tahun lepas, Pak. Sekarang saya ada di Oh. luar negeri, jadi saya nggak bisa cek lagi, Pak. Oh. Ya, kalau seperti itu coba Ibu perbaiki dari sistem Eh, imunnya dulu. Itu bisa terjadi karena asam uratnya yang tinggi, sehingga persendian terutama di ibu jari atau di daerah kaki tadi menjadi sakit. Dan ketarik ke betis itu bisa aja karena juga kekurangan kalsium. Karena kalau memang seperti itu, ya oh, kalsium itu tidak boleh kurang dari 9, 1.800 miligram. Karena wanita kebutuhannya 1.000 sampai 1.500. Jadi dilebihkan supaya apa yang kurang tadi bisa terpenuhi.
Itu yang pertama. Dan kedua adalah dari asam uratnya tadi B kompleksnya. Nah, B kompleksnya Ibu maaf berat badannya berapa? 65 Pak. Oke, Tingginya 65. 155. Ya, kalau kita bicara 65, berarti kan kalau minimal 6 miligram B kompleksnya, berarti ada 390, berarti 8 tablet per hari. B kompleksnya tadi, tinggal dibagi 3, itu bisa. Misalnya pagi 3, siang 3, malam 2, atau pagi 2, siang 3, malam 3. Jadi 8 tablet, atau mau 9 juga silakan, minimal 8 tadi. 8 tablet untuk B kompleksnya. Oh iya. Ya, jadi Iya. kalsiumnya 9, B Saya kompleksnya juga 8 sampai sering 9. sakit gusi Pak Dokter. Ya, daerah mana Bu sakit kepalanya? Dari bagian kepala Iya, sebelah iya. mana? Daerah sini, Bukan, ini yang beda. biasanya belakang, terus kadang di sebelah alis gitu Pak. Oke, kerjaan Ibu banyak stres nggak? Iya, kadang-kadang malam nggak tidur, kadang-kadang ada tidur 2 sampai 3 jam gitu, Pak. Ya, Sering itu yang kurang tidur, Pak. uratnya juga susah turun, Bu. Kalau memang pola makan kita gorengan banyak, minyak-minyak banyak, kemudian kita tidurnya juga nggak bagus, 11.3 ya, 11 malam sampai jam 3 pagi tidak tidur, ya otomatis itu asam urat susah turun. Karena asam urat itu akan turun kalau levernya bagus. Oh iya, Sedangkan iya lever Pak membuang Dokter. sampah di jam 11 sampai jam 3 pagi. Itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa lever membuang sampah jam 11 sampai jam 3 pagi. Karena itu usahakan di saat tidurnya antara 11.3 ini. Ya kalau sampai benar-benar malam itu harus mau bekerja, ya dibuat bagaimana supaya 11.3, 11 malam sampai jam 3 pagi itu tidur. Sudah mau bangunnya jam 3 pagi untuk kerja lagi, ya silakan. Tetapi usahakan itu. 11.3 ini. Terus kemudian B kompleks, kalsium tadi diperbanyak. Kemudian ya kalau di luar tidak ada yang namanya Wijem E. Nah, kemungkinan besar itu kalau tingkat stresnya tinggi, sakit kepala di daerah sini sampai mata ini, ya ini berarti itu Iya. karena hormonal. Berarti itu harus Wijem E. Tidak ada yang Oh bisa iya. menggantikan tadi. Wijem E tadi pada waktu sakit kepala, Ibu bisa konsumsi langsung 20 soft gel. Tapi untuk rutinnya 3 kali 4 aja, pagi 4, siang 4, malam 4 itu rutin. Tapi di saat sakit kepala, Ibu tinggal nambah 20. Biasanya kurang dari setengah jam udah hilang itu sakit kepalanya. Nah, Baik, supaya Pak. nggak sakit kepala lagi, tadi dirutinkan Wijem E-nya. Nah, nanti kalau udah nggak pernah sakit kepala, misalnya karena udah konsumsi rutin 3 kali 4, Wijem E-nya dapat seminggu atau 2 minggu atau sebulan tidak pernah sakit kepala lagi, ya boleh turunin Wijem E 3 kali 2. Sampai mungkin di saat kita butuh aja, wah ini pekerjaan saya lagi banyak stres, baru minum. Kalau enggak, ya enggak, silakan. Bebas kalau untuk Wijem E. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Bu Mila. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sampurdi. Ini Dok, saya Ya. mau tanya di luar materi, masih seputaran penyakit ibu-ibu ini. Ibu saya itu eh, keluhannya lutut sampai betis itu sakit. Nggak bisa dilipet, nggak bisa ditekuk gitu loh Dok. Hmm. Sudah itu kolesterolnya itu pasti di atas 200 terus. Selama ini udah saya kasih salmon, eh, glukosamin, terus double egg, sama diabetes komplik karena memang ada riwayat diabetes. Kira-kira apa yang Ada kurang? cek nggak terakhir gulanya berapa? Terakhir kemarin 270. Oh, tinggi. Masih tinggi, Ya padahal itu. sudah konsumsi diabetes komplik, apa kurang dosisnya atau gimana? Bukan, makanannya yang harus dijaga. Makanannya Nomor udah satu, lumayan makanannya. menjaga. Karbohidrat, mie, roti, kue, biskuit, nasi, ubi-ubian, itu semua dihindari. Kemudian kedua ya mulai banyak gerak. Kalau kakinya sakit, ya tangan apa semua bergerak lah istilahnya seperti itu. Iya, Kalau cuma udah banyak mulai duduk, olahraga. tentu akan pengaruh. Karena gulanya yang terlalu tinggi itu yang bisa membuat kalsiumnya terbuang banyak sehingga terjadi kekakuan-kekakuan terutama di sini mungkin di betisnya yang menjadi kaku. Nah, satu
Gulanya yang harus dikontrol, kedua kolesterolnya. Jadi itu membuat sirkulasi darahnya menjadi tidak bagus, itu yang kemungkinannya mempengaruhi lutut ke bawah tadi, sehingga nggak bisa ditekuk, nggak bisa ini. Nah, kalau omega 3-nya sudah punya yang pakai yang baru atau masih yang lama? Ini masih mau ngabisin yang lama dulu. Oke, yang lama Ibu konsumsi 6 per hari. 6. Kalau yang baru 4, Selama ya. ini cuma 1. Oke. Ya, per harinya. Iya, Kemudian per berat harinya. badannya berapa? BB-nya 56. 56, kalau kita bicara 6, berarti 330, berarti B kompleksnya 7 per hari. B Tinggal kompleks dibagi 7. aja. Nah, dibagi 3 ya, 223 atau mau 322, oh Mm-mm. 7 tablet per hari. Kalsiumnya 3 kali 4, 2400. Karena gulanya sekian banyak itu, maka akan kalsium banyak akan terbuang. Hmm. Oke, omega 3 double X-nya dibuat 3 set. Berarti Jadi 3 kali. ya, double X nanti juga akan membantu mengurangkan gulanya. Tetapi kembali asupannya, masuknya juga harus dikontrol. Kalau kita produksinya udah maksimal tubuhnya, tapi asupan atau masuknya makanan tadi meningkatkan terus, ya sulit untuk turun. Itu otomatis, karena kalau gula masih tinggi ada 3 sebab. Ya, nanti mungkin bulan depan kita akan berbicara 4 sesi lagi, kita akan bicara diabetes. Jadi bisa saja karena pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, bisa saja pola makannya yang jelek, bisa juga karena faktor metabolismenya. Nah, kalau kita udah jagain 2 ini dari pola makan sama pankreasnya tadi dengan double X, kemudian omega 3 itu semua kalsium B kompleks. Nah, bisa tambahkan dari protein. Proteinnya Proteinnya. coba dibuat pagi 2 sendok, sore 2 sendok. Yang plain ya, jangan yang ada rasa. Oh, yang plain gitu. Ya, yang plain 2 pagi 2 sore. Kemudian metabolisme coba benahi dengan Wijem E. Wijem E 3 kali 4. Itu untuk Ya, kalau dia B memang kompleks masalah tadi, dia B ya, kompleksnya berapa, Dok? diabetes kronik tiap kali mau makan 3 aja. Oh, setiap mau makan. Iya, ya kan 1 hari 3 kali makan. Kalau lebih dari itu maksudnya makan besar ya, bukan Ya. makan camilan. Camilan kalau bisa juga hindari karena camilan tadi kan juga pasti banyak gula. Mm-mm. Oh, ini camilannya asin, tapi keripik ya sama, itu keripiknya ada gula, ada garam, tapi nanti keripiknya juga jadi gula. Karena itu kan bahannya tetap dari tepung atau buah-buah ubi-ubian gitu. Karena itu hindarkan semua yang makanan-makanan yang mengandung gula atau zat pati. Yang boleh dimakan apa? Nasi aja. Ya, nasi putih bukan bubur, makan tetapi tidak jumlahnya banyak. Itu aja, tapi camilannya hindarin semua. Kue-kue, biskuit itu hindarin. Anggap aja seperti puasa. Oke. Seperti puasa dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Jadi bukan jangka pendek, 1 sampai 2 bulan. Karena untuk sel pankreas itu tumbuh sampai rusak rata-rata membutuhkan waktu 100 hari. Karena kita nggak bisa lihatnya, oh sehari 2 hari konsumsi langsung biasa lihat hasil. Paling tidak 100 hari atau 1 sampai 2 bulan itu paling cepat. Paling tidak kita bisa melihat, oh dari 270 udah menurun sampai dengan 200 dalam waktu 2 minggu. Nah itu yang harapan kita kalau sebenarnya bisa makanan dikontrol, kemudian gizinya tadi ikutin, harusnya sudah dalam waktu 2 minggu harusnya sudah bisa di bawah 200. Nah, kalau seperti itu kan progresnya kelihatan. Oke, dilanjut sampai menuju ke normal. Untuk glukosaminnya tadi gimana, Dok? Masih tetap lanjut atau diganti Kalmak di? Kalmak yang penting tadi, Oh, 3 kali Kalmak 4. ya. Glukosamin kalau ada minum aja 3 kali 2. Oke. Karena saya belum melihat karena faktor apakah itu minyak sendi atau karena faktor dari gula sama kolesterolnya. Karena itu kenapa omeganya yang kita naikkan. Jadi Mm-mm. kalau memang glukosaminnya ada 3 kali 2 aja, 1.500 mg itu sebagai dosis untuk terapi yang ringan. Iya. Kan Baik, terima nutrisi. kasih, Dok. Nah, Iya. Terima kasih, Dokter. ya, sama-sama Ibu. Terakhir sama Bu Tugia sama Bu Yuyun ya, nanti karena saya ada pertanyaan untuk Pak Dokter yang terkait dengan paru-paru. Silahkan Bu Tugia. Terima kasih Pak Sam. Saya Oke, silahkan. Ya,
Ini Bu, ke-mute lagi. Dibuka dulu. Ya, silakan. Om saya itu keluar dari rumah sakit paru-paru. Tapi kok ini ya mukanya itu pucat, terus lemas, terus nggak bisa BAB itu apa yang harus diminum, Dok? Ya, mungkin karena faktor baru keluar dari rumah sakit tadi, dari gizinya kan yang ada yang kurang, Bu. Jadi perbaiki aja pola makannya. Yang penuh gizi, yaitu penuh daging, ikan, tapi yang penting tidak digoreng tadi, sayur buah, jadi artinya protein, B kompleks, vitamin C, itu aja sama kalsium ya. Kalmak ini yang 4 ini yang utama. Nah, makanannya penuh dengan sayur buah yang cukup. Maka itu akan mendukung perbaikan gizinya. Kalau wajahnya pucat, itu sudah pasti kan dia bisa aja hatinya rendah atau kurang darah lah dalam bahasa umumnya seperti itu. Nah, kita bedahi dengan pola gizinya yang harus bagus. Makanan protein harus cukup, B kompleks, kalsium itu harus cukup. Itu paru-paru itu bisa itu enggak, Dok? Bisa sembuh enggak kalau udah lanjut usia gitu udah 65? Ya, selama gizinya bagus, nanti bisa dilihat dalam waktu 1-2 minggu kan sudah kelihatan ada perbaikan atau tidak. Yang penting selalu adalah gizi. Sel-sel itu tumbuh dan rusak, jadi harusnya bisa diganti. Secara umum itu bisa tergantikan. Tapi gizinya harus cukup, tapi dan yang merusak, nah yang bikin masalah istilahnya, itu juga harus dikurangkan atau di stop. Kalau yang ini diperbaiki, tapi terus ada yang merusak lagi, diperbaiki, merusak, akhirnya kelihatan nggak berfungsi ya, atau lambat ya. Nah, nanti kan kelihatannya seperti itu. Berarti tambahnya B kompleks sama apa, Dok? Protein, B kompleks, kalsium itu yang utama. Oh. Ya, makasih, Dok. Ya, sama-sama Ibu. B kompleks. Ya, silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak Yai. Selamat malam Dok. Ya, malam Bu. Ya, ini Dok, saya hari Rabu itu saya makan tape ya. Kan tape singkong itu mungkin ada raginya. Kayaknya mungkin perut saya nggak kuat. Hari Kamisnya saya diare. Terus tapi diarenya tuh melilit-lilit gitu Dok. Terus saya ke dokter dikasih untuk obat diarenya, dikasih antasidadun juga untuk katanya lambungnya kena mungkin. Setelah itu agak membaik, tapi saya juga minum Nutrilett yang untuk mengatasi diarenya sama yang ada probiotiknya itu Dok. Sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan, tapi dari hari Minggu sampai sekarang saya masih belum bisa BAB itu Dok. Berarti udah 2 hari saya nggak BAB gitu Dok. Saya itu Nutrilett-nya harus diterusin atau enggak Dok? Obatnya masih lanjut nggak? Obatnya yang Apulget itu Atapulget udah saya hentikan. Kemudian yang antasidadun juga saya hentikan. Udah deh kayaknya udah nggak dilanjut Dok, udah diberhentikan sama saya. Cuman yang Nutrilett aja yang masih saya minum. Ya, probiotiknya aja. Ya, minum air lebih sering, probiotik, kemudian B kompleks, itu yang Ibu cukupkan. Maka itu akan bisa membantu. Aduh, putus-putus Dok. Oke, protein B kompleks, probiotik itu bisa membantu. Itu yang Ibu perbaiki dari 3 itu tadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Kemungkinan besar bukan alergi dan tape-nya, tetapi itu terjadi karena ada bakteri di makanannya, sehingga rasa itu seperti tertarik tadi. Oke, itu biasanya terjadi karena faktor bakteri, Bu. Nah, sekarang kalau nggak bisa BAB ya, yang paling penting ada air minum, kemudian B kompleks dengan probiotik tadi. Jadi probiotiknya coba dibuat 2 saset per hari. Oh, 2 saset ya Dok ya? Iya. Sampai kapan Dok minum probiotiknya itu? Ya, sampai udah bisa normal kembali. Kalau probiotik kan bebas, Bu. Orang sehat aja. Oh iya. Oh iya, bebas ya Dok ya. Iya. Tapi minimal sampai udah normal kembali baru bisa diberhentikan gitu ya Dok ya? Iya, betul. Ya. Terus yang kedua ini di kaki saya Dok.
di ibu jari pinggirnya tuh selalu ada benjolan kecil, sakit. Terus kayak si kuku yang yang pinggir-pinggirnya tuh kayak rusak gitu, Dok. Dan itu udah beberapa bulan nggak hilang-hilang gitu. Dan kalau ditekan itu sakit gitu. Kan ada kayak jendilan kecil gitu, Dok. Itu penyebabnya kenapa ya, Dok? Dan apa solusinya? Ya, mungkin kalau itu sampai merusak ke kuku bisa aja karena sejenis bukan bakteri ya, jadi sejenis jamur. Jadi Jamur. kemungkinan bisa saja itu sejenis jamur sih, Bu. Ya, antibodi kembali lagi itu hanya antibodi yang bisa melawan kalau dari dalam daya tahan Ya, tubuhnya. ya. Prebiotik B-kompleks lagi, Dok. Iya, probiotik, B-kompleks, proteinnya, makanan mengandung proteinnya harus cukup. Itu tiga, Oh, iya. vitamin C. Nah, kalau udah Ya, antibodi C harus ikut. ya. Yang untuk proteinnya itu eh, berapa dosisnya, Dok? 1 gram per kilogram berat badan, Bu. Ibu Masa makanannya apa? Kan 1 on tadi 25 gram, Ibu kurangkan. Kalau masih kurang kan baru nambah protein Nutrilite 8 gram per scoop ya, kalau yang plain. oh, ya. Berarti 8 gram per berat badan ya, Dok? Iya, 1 scoop itu kan 8 gram. 8 gram itu untuk 8 kilo berat badan, Bu. Bukan 8 gram. Per 1 gram per kilogram berat badan. Ibu coba Oh, hitung makanan mengandung proteinnya, ikan, daging, telur, itu berapa. Kemudian iya. kalau masih kurang dari berat badan, baru menambahkan dari Nutrilite. Iya, iya. Gitu. Begitu. B-kompleksnya, Dok? 6 miligram kali berat badan. Oh, Dibagi 6 miligram. 50 itu sama dengan jumlah tabletnya. Oh, iya, iya. Oh, iya. Ya, makasih banyak, Dok. Iya, sama-sama. Wah, Oke, ini Pak Sam. pertanyaan dari saya, Pak Dokter. Iya, silakan Pak Sam. Ini di sekitar kita ini kan banyak ibu-ibu yang terpapar asap rokok dari suaminya. Iya, Katanya perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Dokter, biar para suami ini kasihan dengan istrinya dan anak-anaknya, Pak Dokter. Iya, jadi sebenarnya kenapa dikatakan perokok pasif itu lebih berbahaya? Jadi logikanya seperti ini. Jadi seseorang yang merokok itu udah pasti berbahaya, ya itu udah pasti. Karena di dalam rokok itu ada puluhan ribu sampai ratusan ribu jenis radikal bebas atau sesuatu yang berbahaya untuk tubuh dalam satu isapan atau asap rokok tadi. Nah, kemudian seseorang yang merokok itu akan terkena imbasnya pada waktu dia merokok di saat stres. Ya banyak pikiran. Tapi di saat dia gembira, ya itu bisa melawan. Tubuhnya kan karena gembira menimbulkan hormon-hormon yang baik, melawan yang jelek dari asap rokok tadi. Ini untuk perokoknya. Nah, sekarang yang pasif, yang perokok pasifnya, nah perokok pasifnya ini kan kita nggak tahu dia lagi ketawa-ketawa atau lagi stres. Dan dia harus menghirup terus. Kalau dia lagi stres kemudian dia menghirup sesuatu ya artinya dia mengalahin orang yang merokok tadi kan. Dari sisi bahayanya itu yang jadi masalah sebenarnya di situ berbahayanya orang perokok pasif tadi. Ya kalau memang perokok pasifnya lagi gembira ya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau orang perokok pasif lagi stres, lagi banyak masalah dia pikirin, ya otomatis itu akan menjadi masalah tersendiri. Oke. Nah, kemudian apa bahaya untuk anak-anak? Kalau ini terjadi pada anak-anak balita, terpapar dengan asap rokok, misalnya bapaknya menggendong anaknya tapi sambil ngerokok gitu. Apa yang terjadi? IQ anaknya yang berpengaruh. Daya istilahnya, Kecerdasan. ya daya ingat ataupun tingkat kecerdasan anak tadi akan menurun. Ini yang berbahaya sebenarnya di sana. Kan kita nggak mau anak-anak kita ini jadi lemot, istilahnya belajarnya jadi lebih parah dan seterusnya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya ada di situ kalau anak-anak. Selalu saya katakan kadang-kadang ya kalau melihat seorang bapak merokok sambil gendong anak kecil ya dalam hati saya kalau saya bisa pukul, ya saya pukul istilahnya. Nah, itu kadang-kadang gregetan karena apa ya? Tapi kita bisa maklumi, oh nggak ngerti, ya sudah gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa memberikan, oke saya merokok. Tetapi kalau saya mau gendong anak saya gimana? Ganti baju lah. Mau nggak mau seperti itu yang kita lakukan. Jadi pulang rumah mau cari anak kecilnya, mau pengen peluk, pengen cium, pengen gendong, ya ganti baju dulu. Nah, kenapa? Karena baju tadi akan
mengikat asap rokok yang begitu banyak. Nah, kita peluk anak kita udah cium dari baju bapaknya, sedangkan bapaknya perokok berat. Nah, otomatis terlalu banyak radikal atau bahan-bahan kimia yang akan terhirup oleh anak tadi. Nah, ini yang salah satu. Jadi, satu, memang kalau bisa kita kurangkan rokok. Kedua, pilihlah tempat merokok yang di luar ruangan, yang tidak ada orang-orang yang di sekitar kita atau sama-sama perokok, istilahnya seperti itu ya. Sama-sama dapat ininya lah, buruknya sendiri, tidak menyebar ke orang yang lain. Ketiga, kalau dengan anak-anak, jauhkan dari asap rokok tadi. Dan kalau kepingin peluk anaknya, ganti baju dulu atau mandi dulu, baru ya setelah itu baru bermain dengan anaknya. Itu Berarti, mungkin. nggih, berarti ada informasi bahwa ketika ruangan, misalnya saya misalnya rokok duduk di meja dan kursi saya gitu di rumah, di ruang tamu, itu ternyata asap rokoknya itu sampai beberapa hari atau mungkin beberapa minggu itu masih eh, ada di apa namanya Ada, diserap di masih di ruangan itu. lambung, di korden-korden itu semua susah hilang, Pak. Betul, Main sampai coba Bapak masuk ke hotel, kalau pagi ke kamar hotel minta yang bekasnya orang perokok gitu. Biar udah di treatment, Pak, itu tidak bisa hilang di korden tadi, kecuali mungkin habis dicuci ya. Jadi itu iya. tidak bisa langsung hilang asap-asap rokok tadi. Itu yang berbahayanya adalah sampai di situ. Angkat saya bilang ini kita berbicara hotel, apalagi di rumah kita. Oh ini kan pintunya sudah saya buka. Iya kalau ada korden, ada sofa ya sebagian asap tadi kalau nempel itu tidak bisa hilang dan susah sekali hilangnya. Dan Iya, apalagi setiap iya. hari satu, 2 tahun ya berapa banyak? Satu hari satu aja di ruangan itu, tapi 2 tahun kemudian. Jadi kan kita kumpulan dari penyakit ataupun kumpulan bibit atau yang sesuatu yang jelek ini kan bukan karena faktor 1 2 hari, tetapi kan bisa karena bertahun-tahun tadi. Berarti kalau misalnya saya bertamu ke orang yang rokok itu juga bahaya, Pak Dokter ya? Yang Ya, di dalam rumahnya itu biasa dipakai untuk rokok. ya, karena itu kan kita jangan langsung berbahaya. Waduh, ini kok merokok merokok. Nah kan kita jadi stres Pak. Antibodi kita kan turun. Iya, Ya udah kita berusaha untuk menghindar. Bagaimana saya cepat selesai, saya tidak menghisap asap rokok. Kemudian kita perbanyak vitamin C untuk supaya radikal bebas antioksidan dari radikal bebas yang berhubungan dengan asap. Apapun kalau itu radikal bebas yang berhubungan asap, dari bau-bau, kemudian perasa dari makanan ini semua kita menggunakan antioksidannya adalah vitamin C. wah, untung ada vitamin C ya. Ya, itu kalau sampai ini, tapi jangan sampai tadi anti, Pak. Kalau anti, ya tadi kan kita udah stres sendiri. Sana Iya, menikmati iya. rokoknya, kita anti, waduh ini asap rokok ada. Kan kita antibodi yang turun. Ya kita berusaha, oh ada asap rokok, bagaimana saya bisa pindah nggak nih? Artinya itu. Jadi atau kapan secepatnya saya selesai, saya pergi menghindari asap ini. Udah, itu yang kita berpikirnya. Jadi kembali pikiran kita sendiri juga akan mendukung. Nggih, nggih. Saya punya kasus ini, Mbak Dokter. Ketika ada kumpul-kumpul berapa 40 harinya orang meninggal dunia di tetangga. Nah, setelah selesai tahlilan itu kan Ya, kemudian banyak rokok. Saya sesak sampai kemudian saya benar-benar sakit itu, Pak Dokter. ya, Mungkin sampai beberapa hari saya nggak masuk kerja gara-gara ya itu kanan kiri saya yang rokok saya nggak enak karena banyak tokoh di situ. Kemudian mau keluar juga nggak enak. Ternyata ya. bahaya juga ya. Ya, kalau begitu next tinggal bak masker aja, Pak. Kalau ditanya apa, oh ya lagi batuk kan gitu. Kan Betul, sekarang betul. kalau kita maskeran sendiri nggak ada yang ini, Pak, merasa sensi lah. Kalau dulu sebelum COVID kan orang merasa, waduh, itu maskeran kayak gimana. Tapi kalau sekarang kan hal yang umum dah kita menggunakan masker. Berarti ada untungnya Anda kena COVID itu. Ya, memang dikatakan kita membangun atau membentuk kebiasaan yang berbeda atau yang Nggih, baru. nggih. Nggih, ada plus minusnya. Iya. Nggih, terima kasih Pak Dokter. Ini ada diskon 5 menit. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, juga para leader yang malam hari ini hadir dalam Zoom dengan Pak Dokter.
Dan kita sampaikan terima kasih kepada Pak Sutanto Adi yang tadi kalau seandainya Bapak sekalian konsultasi seperti itu ke dokter langsung itu biayanya berapa ya. Sedangkan tadi ada berapa banyak tadi orang yang konsultasi dan kita semuanya bisa mendengarkan, artinya itu juga kita mendapatkan ilmu dari beliau. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter Adi. Mudah-mudahan Ya, sehat sama-sama selalu dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, para leader gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya langsung matikan. Terima kasih, Dok.